Salam Bapak Ibu Saudara, mari kita akan satukan hati dan terima rahmat Tuhan dalam firman-Nya yang akan menolong dan membimbing kita hari demi hari. Tuhan Yesus, saat ini kami membuka hati untuk firman kebenaran disampaikan kepada setiap kami. Tolong wahyukan kehendak-Mu bagi kami melalui firman-Mu ini ya Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu dan urapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus, sehingga firman ini memerdekakan hidup kami dari setiap belenggu-belenggu yang menghambat kami menjadi serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara-saudara, kami sangat berharap bahwa semua kita dalam keadaan baik dimanapun saudara berada, di rumah atau dimanapun saudara mendengarkan dan ikut ibadah ini. Saya berdoa setiap kita di dalam pelindungan dan kuasa Roh Kudus yang semakin membuat kita berkobar-kobar untuk mengasihi Tuhan. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-16. Roma 12 ayat 16, demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Puji Tuhan, saudaraku, satu pesan kuat bagi kita melalui firman Tuhan yang disampaikan melalui hambanya di bawah urapan kuasa Roh Kudus, yaitu Rasul Paulus. Bagaimana firman Tuhan datang kepada setiap umat Tuhan untuk supaya saya dan saudara mempersembahkan hidup kita menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beribadah dengan ibadah yang sejati. Nah, bagian-bagian dari kehidupan yang dipersembahkan kepada Tuhan adalah apa yang akan kita dengar pada hari ini, yaitu hidup sederhana. Yaitu sederhana. Nah, kita akan belajar dan kita akan mendengar firman Tuhan untuk apa sebenarnya yang dimaksud dengan hidup sederhana atau sederhana itu. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Sebentar ya. Ya, sederhana. Ya, ada kalimat yang mengatakan hidup ini tidak boleh sederhana. Hidup ini harus hebat, kuat, luas, besar, dan bermanfaat. Yang sederhana itu adalah sikapnya. Betul sekali. Haleluya, puji Tuhan. Jadi mari kita bersama-sama memiliki kehidupan yang hebat, memiliki kehidupan yang kuat, memiliki kehidupan yang luar biasa, memiliki kehidupan yang berdampak bagi banyak orang, bagi pekerjaan Tuhan. Namun sikap hidup kita, sikap hari-hari kita itu sederhana. Nah, apa sebenarnya sederhana itu? Coba kalau saudara dan saya melihat gambar ini. Pernah saudara lihat rumah makan atau restoran Padang yang bertuliskan rumah makan sederhana? Namun dilihat dari tampilannya apakah sederhana? Lalu coba kita bandingkan dengan ini. Apakah ini yang namanya sederhana? Dengan rumah yang sudah sangat reot, kemudian semua perabotan yang sudah sangat usang dan lama, apakah seperti ini sederhana, Bapak Ibu Saudara? Apa itu sederhana? Yang dimaksudkan apa? Apakah sederhana itu hanya sebuah kosakata, kata-kata yang sering muncul dari mulut orang yang berusaha menjadi bijak?
Atau sederhana itu sebuah tampilan yang seolah-olah miskin, tinggal di gubuk yang sangat reot, tinggal di rumah yang sangat reot, dengan baju yang compang-camping. Apakah seperti itu sederhana? Tidak. Sederhana, Bapak Ibu Saudara, tidak bicara soal tampilan. Sederhana tidak bicara tentang kata-kata, tapi sederhana itu bicara tentang gaya hidup. Sederhana bicara tentang lifestyle atau gaya hidup, perilaku keseharian yang diresapi oleh kebenaran, yang disadarkan dan dicerahkan oleh sebuah kebenaran yang dahsyat dari firman Tuhan. Jadi sederhana adalah kebajikan, sebuah kehidupan yang penuh kebijaksanaan, yang lahir dari pewahyuan dan menghidupi firman Tuhan. Oleh sebab itu Rasul Paulus berkata bahwa persembahan yang hidup yang kita persembahkan kepada Tuhan, salah satunya adalah kehidupan yang sederhana. Nah, sederhana berangkat dari hati, Bapak Ibu. Sederhana itu sikap hati, bukan hanya kosakata maupun tampilan. Oleh sebab itu kita akan melihat apa sebenarnya yang dimaksud dengan sederhana. Ya, Bapak Ibu Saudara, kitab Roma pasal 12 ayat 16 tadi saya akan menyampaikan dari berbagai 3 versi terjemahan, ya. Alkitab dalam bahasa aslinya, bahasa Alkitab Perjanjian Baru itu bahasa aslinya bahasa Yunani, kemudian Alkitab Perjanjian Lama bahasa aslinya adalah Ibrani, dan itu sama, bunyi hurufnya sama, hanya dalam terjemahannya ada beberapa versi terjemahan, dan itu tidak mengubah keaslian, tetapi justru akan memperdalam makna kata dari ayat-ayat yang kita dapat lihat. Roma 12 ayat yang ke-6 dari terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, hiduplah rukun satu sama lain, janganlah bersikap tinggi hati, tetapi sesuaikanlah dirimu dengan orang yang rendah kedudukannya. Jangan menganggap diri lebih pandai daripada yang sebenarnya. Bapak Ibu Saudara, di sini kita akan melihat apa itu sederhana. Dari ayat firman Tuhan ini, orang yang sederhana itu tidak bersikap tinggi hati. Orang yang sederhana itu bisa menyesuaikan diri dengan orang yang berkedudukan rendah. Dan orang yang sederhana itu pula, itu orang yang tidak sok pintar. Dia tidak menganggap diri lebih pandai dari keadaannya sebenarnya. Bukankah kita sering mendapati kehidupan banyak orang yang kita temui itu bersikap dan menganggap dirinya lebih pandai dari kebenaran sebenar-benarnya dia. Bicara dengan sembarangan, sok tahu. Dan bukan hanya itu, mungkin kita juga melakukan. Bahwa kadang mungkin sering kita bersikap lebih pandai dari keadaan kita yang sebenarnya. Nah, lalu saya akan membacakan di sini juga terjemahan lain dari TSI 3 2014 di ayat yang sama. Firman Tuhan ini dikatakan, hendaklah kalian sehati sepikir. Jangan ada yang merasa dirinya lebih penting daripada orang lain, tetapi bergaullah dengan semua kalangan, dan janganlah menganggap dirimu pandai. Jadi orang yang sederhana di dalam terjemahan ini itu digambarkan, dijelaskan sebagai orang yang tidak merasa diri lebih penting dari orang lain. Dan dia bisa bergaul dengan semua kalangan orang. Itu orang yang sederhana. Lalu menurut terjemahan MILT 2008, ayat ini mengatakan, pikirkanlah hal yang sama seorang terhadap yang lain. Jangan memikirkan hal-hal yang tinggi. Sebaliknya, bersepenanggunganlah bersama mereka yang rendah. Janganlah menjadi bijaksana hanya menurut ukuran dirimu sendiri. Jadi di sini disebutkan orang yang sederhana diberikan pengertian sebagai orang yang mampu bersepenanggungan
bersama mereka yang rendah. Itulah orang yang sederhana. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa itu sederhana? Sederhana adalah bersahaja atau tidak berlebih-lebihan. Lalu selanjutnya yang kedua, sederhana itu diartikan sebagai sedang. Tidak tinggi, tapi juga tidak rendah. Sedang. Lalu yang terakhir, yang ketiga, makna arti dari sederhana adalah tidak banyak seluk-beluknya atau tidak rumit. Itulah orang yang sederhana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang yang sederhana itu, bagian yang ketiga saya terkesan, orangnya tidak rumit, tidak berbelit-belit, tidak bulat. Itulah orang yang sederhana. Berarti sederhana tidak bicara tampilan, sederhana tidak bicara kata-kata, tetapi benar-benar kehidupan yang diperagakan, yang mengalir dari kehidupan yang dijamah oleh Tuhan. Itulah hidup yang sederhana. Nah, sederhana kita akan melihat satu teladan yang tidak ada bandingannya, di mana saya dan saudara sebagai umat Tuhan wajib meneladani dan berperilaku dan mengejar perilaku kehidupan seperti guru agung kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Dia telah memberikan satu teladan kehidupan yang sederhana. Dia telah memberikan contoh seperti apa sikap sederhana itu. Kita lihat di kitab Filipi pasalnya yang kedua ayat yang kelima sampai ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara, sederhana itu diteladankan oleh Tuhan Yesus. Saya menerima satu kesimpulan, sederhana itu seperti apa? Sederhana itu pilihan sadar demi Tuhan dan kepentingannya untuk hidup secukupnya meskipun memiliki banyak. Saudara, teladan kita tidak lain adalah Tuhan Yesus. Dia telah memberikan contoh dan meninggalkan warisan yang luar biasa bagi saya dan saudara untuk menjalani kehidupan yang penuh kemerdekaan, untuk menjalani kehidupan yang penuh bahagia, untuk menjalani kehidupan yang ringan, untuk menjalani kehidupan yang banyak bermanfaat bagi orang lain, banyak menjadi berkat bagi kehidupan ini. Saudaraku, teladan kita adalah Tuhan Yesus. Dia yang adalah Allah sendiri, Dia yang adalah pencipta langit dan bumi, ketika dalam kepentingannya datang dalam rupa manusia yang diberi nama Yesus Kristus itu, yaitu ketika dia dalam keadaan manusia, dia rela terbatas, dia rela membatasi dirinya demi kepentingan keselamatan saya dan saudara. Dia yang maha kaya, maha kuasa, rela membatasi kekuasaannya, rela menjadi miskin supaya kita yang miskin ini menjadi kaya karena kemiskinannya. Dia yang maha kaya rela menjadi miskin supaya kita yang melarat ini menjadi kaya melalui kemiskinannya. Bapak Ibu Saudara, maka oleh sebab itu Tuhan mengajarkan kepada saya dan saudara, mari hidup sederhana, hidup yang dengan penuh kesadaran untuk memilih demi Tuhan, demi kemuliaannya, demi keagungan Tuhan, dan kepentingan kerajaannya untuk kita hidup secukupnya meskipun memiliki banyak. Meskipun saudara dan saya memiliki banyak uang, meskipun saya dan saudara memiliki banyak pengaruh, meskipun saya dan saudara memiliki banyak harta,
tetapi kita memilih dengan sadar demi nama Tuhan dimuliakan untuk kita memilih hidup secukupnya. Selebihnya bagaimana? Selebihnya dari apa yang kita miliki banyak itu bisa bermanfaat bagi pekerjaan Allah, bisa menjadi berkat bagi orang lain, sementara saya dan saudara mengambil dan menggunakan secukupnya. Dan ini adalah pilihan sadar. Ini adalah kebijakan yang agung. Ini kehidupan yang penuh dengan keagungan Tuhan yang diberkati, dan saudara dan saya akan menjalani kehidupan yang begitu indah dan bahagia ketika saya dan saudara mampu menjalani kehidupan secara sederhana. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Lalu bagaimana sesungguhnya hidup sederhana itu kita terapkan dalam kehidupan saya dan saudara? Yang pertama Bapak Ibu Saudara, hidup sederhana itu hidup secukupnya. Haleluya. Sama seperti yang diteladankan oleh Tuhan ketika dia berada dalam keadaannya sebagai manusia. Dia dengan sadar demi keselamatan saya dan saudara, dia tampil dalam kehidupan yang sangat sederhana. Dia yang maha kaya, maha hebat, maha agung, memiliki segala-galanya, tapi datang ketika dia datang dalam rupa manusia, dia tidak lahir di istana yang megah dengan gemerlapan, tapi dia memilih untuk datang di palungan, di kandang domba, dan dia juga memilih untuk lahir dari keluarga yang bukan bangsawan, yang gemerlapan, yang glamor, tidak, tetapi dia datang di keluarga yang sederhana, keluarga yang saleh, yaitu keluarga Yusuf dan Maria. Dan sementara dia tinggal di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, dia juga tidak memilih Yerusalem sebagai yang adalah ibu kota. Bukan, dia memilih tinggal di Nazaret, dia memilih lahir di Bethlehem, dia memilih hidup berkiprah di seputaran Galilea yang dianggap oleh masyarakat pada umumnya, khususnya masyarakat-masyarakat yang mengagung-agungkan kesenangan, yang mengagung-agungkan hedonisme, yang mengagung-agungkan kemewahan, tidak akan melirik daerah-daerah Galilea, Nazaret, sampai-sampai Tuhan Yesus dalam keadaannya sebagai manusia diragukan kemesiasannya karena dia lahir dan muncul di daerah Nazaret Galilea. Mana mungkin sesuatu yang besar dari Nazaret? Mana mungkin sesuatu yang kecil itu datang dari Nazaret? Bukankah Nazaret itu kota dan desa yang sangat kecil, tidak diperhitungkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, yang ditinggalkan kepada saya dan saudara sebagai warisan kehidupan. Oleh sebab itu saya dan saudara berlawanan dari dunia ini yang mengagungkan keserakahan, berlawanan dengan dunia ini yang mengagungkan untuk meraup banyak-banyak untuk dirinya dan kepentingannya, maka saya dan saudara memilih hidup secukupnya. Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami diajarkan apa? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi ini seperti di surga. Dan lagi dikatakan apa? Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Memang Bapak Ibu Saudara, takaran cukup, takaran secukupnya bagi masing-masing saya dan saudara itu berbeda-beda. Tapi standarnya adalah cukup. Dan saya dan saudara akan diberi kehidupan yang cukup dalam segala hal. Tapi mari kita bersama-sama memilih untuk hidup yang secukupnya. Karena itu adalah kehidupan sederhana yang harus dimiliki oleh kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang beriman. Amin, Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya, saya kemarin berkesempatan untuk ke Bandung setelah sekian lama di musim pandemi ini. Saya tidak bisa keluar kota. Lalu kemarin ada kesempatan, walaupun dengan melakukan
protokol kesehatan yang ketat sesuai dengan aturan. Saya kembali untuk melakukan perjalanan-perjalanan misi, dan kemarin saya melakukan perjalanan misi ke Lembang, ke Bandung, dan sekitarnya bersama-sama saudara-saudara lain di sana. Dan saat saya kembali di Bandung, saya bertemu dengan seorang anak Tuhan, anak yang masih muda tetapi sudah memiliki banyak sekali usaha. Ada usaha properti, ada usaha perhotelan, ada usaha tekstil, ada usaha kuliner, dan sebagainya. Kemudian saya diajak makan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya diajak makan di satu restoran yang mahal, karena itu restoran Mesir, namanya Kairo kambing bakar yang mudah dan empuk dan enak, dan banyak orang ingin makan di situ. Tetapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saya tidak ingin, tetapi saya ada kesempatan di sana. Tapi Saudara, karena itu makanan mahal dan saya hanya jalan di sana sendiri, maaf ya, saya tidak kolu, saya tidak sampai hati untuk makan makanan semahal itu, Bapak Ibu Saudara. Akhirnya saya tidak memilih makan itu, dan saya memilih makan yang secukupnya saja, yaitu makan tongseng yang harganya tidak semahal itu, yang umum, yang wajar. Ya, Bapak Ibu Saudara, itu menjadi pilihan. Namun saya mau sampaikan bahwa anak muda ini, walaupun dia memiliki banyak uang, memiliki banyak hal yang disebut sebagai sukses dan kaya, yang didefinisikan oleh dunia, dan dia punya semua itu. Tapi tahukah Saudara, dia sederhana. Ya, tampilannya juga sederhana. Pakai kaos oblong, pakai celana jeans biasa, sepatu biasa, ya sederhana. Dan saya melihat kesederhanaan itu dalam diri anak muda ini. Dan dia seorang anak Tuhan yang cinta Tuhan. Sampai dia berkata bahwa saya bingung kenapa saya bisa memiliki usaha yang begitu banyak. Dan satu hal yang ia tanyakan, apa maksud Tuhan dengan kepercayaan Allah yang Allah berikan dalam hidupnya. Dan dia tahu maksud Tuhan, yaitu supaya dia menjadi berkat, yaitu supaya dia bisa mengawal pekerjaan Allah di dunia ini. Sekali lagi Bapak Saudara, hidup sederhana itu hidup yang secukupnya. Sekalipun Bapak Ibu Saudara punya kemampuan untuk membeli barang-barang branded, barang-barang mahal, barang-barang yang mungkin jutaan, sekalipun Bapak Ibu Saudara punya kemampuan keuangan untuk membeli makanan yang mahal-mahal, tapi bagi orang-orang percaya, bagi orang-orang yang beriman, saudaraku, ini perhatikan, secukupnya. Secukupnya. Jangan hambur-hamburkan kepercayaan Allah dalam hidup saya dan saudara hanya untuk kepuasan nafsu diri sendiri dan kepentingan diri sendiri saja. Hiduplah secukupnya. Maka saya dan saudara akan menikmati berkat Tuhan yang luar biasa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, hidup sederhana itu seperti apa, Bapak Ibu Saudara? Hidup sederhana itu menekankan interior, bukan eksterior. Kalau saudara dan saya punya rumah, apa yang disebut interior itu berarti perabotan-perabotan yang ada di dalam rumah. Bukan perabotan-perabatan yang eksterior, yang tampil di permukaan, yang dilihat orang, tetapi yang ditekankan bagian dalamnya, ya, atau menekankan apa yang nyata, bukan gengsi. Hidup secara nyata saja, apa adanya, real, nyatanya seperti apa, bukan gengsi. Bapak Ibu Saudara, ini ada kalimat yang menarik. Persamaan gengsi dan kolesterol itu apa? Persamaan gengsi dan kolesterol itu kalau ketinggian membuat orang pusing. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa itu sebenarnya gengsi? Gengsi itu bicara martabat, gengsi itu bicara tentang harga diri, bicara tentang kehormatan. Sementara saya dan saudara sebagai orang-orang percaya, harga diri kita, kehormatan kita, martabat saya dan saudara
ada di tangan Tuhan. Saya dan saudara diberi martabat karena Tuhan, bukan karena kita berpakaian glamor, bukan karena kita memakai mobil-mobil yang sangat mewah, bukan karena kita gemerincing dengan perhiasan yang ada di tubuh, bukan dengan kita kelihatan menor semenor-menornya atau necis senecis-necisnya lalu kita bermartabat. Tidak, Bapak Ibu Saudara, jangan taruhkan martabat, kehormatan, harga diri kita kepada hal-hal yang begitu usang dan rapuh itu, tetapi taruhkan itu di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, orang yang hidupnya sederhana itu menekankan kehidupan dalam, inner beauty, inner man, manusia dalam yang diperhatikan, manusia dalam yang menjadi fokus, manusia batiniah yang hari demi hari terus-menerus dibaharui oleh roh, itu yang diperhatikan. Bukan eksterior, bukan pernak-pernik di luar, bukan gemerlap-gemelip di luar, kelihatan wah, kelihatan glamor, kelihatan menakjubkan di luar dan membuat orang berdecak kagum. Saudara, bukan itu sampah, itu usang, itu akan sia-sia. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara, mari kita hidup secara nyata, jujur, tulus di hadapan Tuhan. Jangan kejar gengsi. Amin. Jangan kejar apa? Jangan kejar gengsi. Lihat sekarang kitab 1 Timotius pasal yang kedua. 1 Timotius pasalnya yang kedua, ayat yang ke-9. Firman Tuhan mengatakan, demikian juga hendaknya perempuan. Hendaklah ia berdandan dengan pantas, dengan sopan dan sederhana. Rambutnya jangan berkepang-kepang, jangan memakai emas atau mutiara ataupun pakaian yang mahal-mahal. Bapak Ibu Saudara, Rasul Paulus menasihatkan kepada murid-muridnya. Saya percaya ini bukan hanya bicara kepada perempuan, walaupun disebutkan spesifik kepada perempuan, tetapi juga kepada semua kita murid-murid Tuhan, laki-laki maupun perempuan. Jangan kita menekankan atau yang dipoles adalah hal-hal luar saja, tentang perhiasan, tentang gaya rambut, tentang gaya mode pakaian dan sebagainya. Jangan hanya itu, walaupun mungkin boleh, tetapi jangan itu. Mari tekankan kehidupan batiniah, orang yang sederhana, orang yang batiniahnya makin hari makin cantik kalau itu perempuan, makin hari makin tampan, makin mempesona kalau itu laki-laki. Amin, Bapak Ibu Saudara. Ada satu kisah seorang filosof yang namanya Sokrates yang hidup 2300 tahun sebelum Masehi. Dia pernah berjalan-jalan di sebuah pasar dan melihat barang-barang pernak-pernik, segala macam kebutuhan manusia, ada aksesoris, ada macam-macam, dan dia mengelus dada dan berkata, sungguh sebenarnya manusia itu sangat kasihan karena mereka untuk hidup membutuhkan ini dan itu. Ya. Untuk hidup, menjalani hidup karena gengsi, supaya rasa terhormat, supaya rasa bermartabat, supaya rasa dikagumi, supaya rasa menjadi nomor satu, mereka begitu rumit dan membutuhkan pernak-pernik yang sia-sia ini. Itu seorang Sokrates yang sebenarnya bukan murid Tuhan Yesus atau orang yang tidak percaya Tuhan, memiliki kedalaman penghayatan kehidupan yang seperti itu, lebih-lebih saya dan saudara sebagai orang-orang percaya. Amin, saudaraku. Amin. Jadi jangan malu, Bapak Ibu, kalau saya dan saudara tidak punya uang. Jangan malu. Malulah kalau saya dan saudara itu memiliki keinginan dan demi gengsi melampaui kekuatan kita yang sebenarnya. Malu kalau saya dan saudara demi gengsi sampai akhirnya kemudian mengorbankan hal-hal prinsip
kebajikan, kebenaran, ketulusan, kesucian hidup, malu. Itu yang harus malu. Harus malu sebagai orang-orang percaya. Mari kita menjadi orang-orang yang menjadi solusi bagi kehidupan dunia yang semakin rumit, yang memang dibuat rumit oleh manusia itu sendiri. Mari kita hidup sederhana. Tekankan hal-hal yang batinnya. Tekankan hal-hal yang di dalam. Jangan hal-hal yang di luar, yang hanya demi gengsi. Saya cukup salut Bapak Ibu Saudara dengan salah satu sinode gereja IFGF, kalau dulu namanya GISI, Gereja Injil Sepenuh Indonesia. Kalau Bapak Ibu Saudara perhatikan, melihat bangunan dari rumah ibadah mereka, hampir tidak ada rumah ibadah punya gereja ini yang tampilan luarnya itu glamor, yang tampilan luarnya itu mewah. Satu contoh misalkan yang saya pernah masuk itu di Kota Padang, tampilan luarnya itu seperti ruko, pintunya dari rolling door biasa seperti toko ruko itu. Tapi ketika masuk Bapak Ibu, wow, luar biasa. Semua fasilitasnya fasilitas yang sangat bagus. Tapi kelihatan dari luar tidak mencolok, tidak mewah. Rupanya mereka punya filosofi, kenapa kok tampilan luarnya itu tidak mewah, supaya dia bisa menyamakan diri dengan masyarakatnya, dan supaya tidak memancing kecemburuan sosial dengan lingkungan masyarakat yang ada di sekitarnya. Yang penting bukan luar, tetapi yang penting dalamnya. Oh, haleluya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Lalu yang terakhir, yang ketiga, sederhana itu seperti apa? Sederhana itu hidup mudah atau hidupnya tidak rumit. Ya, orang yang sederhana itu mudah bergaul dengan orang, mudah memecahkan masalah, mudah menjalani kehidupan. Dia tidak rumit. Bukankah saya dan saudara ini sebenarnya Bapak Ibu Saudara, kehidupan kita yang rumit itu sebenarnya bukan hidup itu rumit, tapi kita sendiri, keinginan-keinginan kita, ambisi-ambisi kita, gengsi-gengsi kita, itu yang sebenarnya membuat kita rumit. Lihat Alkitab di kitab Pengkhotbah, pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-29. Kitab Pengkhotbah pasalnya yang ke-7 ayat yang ke-29. Firman Tuhan mengatakan begini, lihatlah, hanya ini yang kudapati, bahwa Allah telah menjadikan manusia yang jujur, tetapi mereka mencari banyak dalih. Kalau di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan begini, hanya inilah yang kudapat, Allah membuat kita sederhana dan biasa, tetapi kita sendirilah yang membuat diri kita rumit dan berbelit-belit. Haleluya. Benar, Bapak Ibu, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan ini. Ini yang mengatakan adalah Salomo, seorang yang kaya raya, seorang yang punya segalanya secara materi dan kekayaan. Namun apa yang terjadi, yang ia pilih adalah kehidupan yang sederhana, saudaraku. Dan dia menyadari sebenarnya hidup manusia itu sederhana. Hidup manusia itu bisa dijalani dengan biasa, dengan mudah. Tapi apa yang membuat rumit? Yang membuat rumit dan berbelit-belit bukan Tuhan, bukan orang lain, bukan keadaan, tetapi diri kita sendiri yang membuat hidup rumit dan berbelit-belit. Ada satu kesaksian yang Salomo tampilkan dengan nama samaran di kitab Amsal pasalnya yang ke-31, Bapak Ibu Saudara. Di sana dia memakai nama samaran Agur bin Yage. Satu doa yang luar biasa yang ia panjatkan kepada Tuhan adalah, Tuhan, janganlah beri saya kemiskinan atau kelaparan, supaya jangan saya mencuri dan mempermalukan nama Tuhan. Dan janganlah berikan saya
kekayaan dan kelimpahan, supaya jangan sampai saya ketika kenyang, saya lupa bahwa semua ini saya terima dari Tuhan. Biarlah saya makan dan menikmati makanan yang menjadi bagian saya. Artinya apa? Salomo dengan penuh kesadaran, walaupun dia punya segala-galanya, dia mengambil kehidupan untuk dirinya secukupnya. Itulah hidup sederhana. Haleluya, Bapak Ibu Saudara. Jadi hidup sederhana itu seperti apa? Yang satu, yang pertama, hidup secukupnya. Yang kedua, menekankan bagian dalam kehidupannya, yaitu manusia batiniahnya. Yang ketiga, hidup tidak rumit, tidak berbelit-belit, mudah. Ya, mudah bergaul, mudah ditemui orang. Ya, hidup tidak dibuat pusing untuk hal-hal yang terkait dengan gengsi. Tapi dia serius untuk berkenan kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saya dan saudara, dan kiranya firman ini menjadi berkat untuk membuat hidup saya dan saudara menjadi saksi bagi Tuhan dengan cara menjalani kehidupan yang sederhana. Amin, saudara. Amin. Sebab itu mari kita bersama-sama muliakan Tuhan dengan apa yang kita ada. Kalau saudara dan saya hari ini punya hal-hal yang lebih, ada hal yang Tuhan inginkan dari hidup saya dan saudara, dari kelebihan saya dan saudara. Dukung pekerjaan Tuhan. Jadilah berkat bagi banyak orang. Buatlah orang-orang memuliakan nama Tuhan melalui apa yang saya dan saudara miliki. Tuhan Yesus memberkati. Amin.